Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah evaluasi gizi dalam pengolahan pangan dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Alifa Nurul Asmi dari TPHP Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mereview sebuah jurnal mengenai pengaruh pemasakan terhadap kandungan karbohidrat di suatu bahan pangan. Baiklah, tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita mulai presentasinya. Jadi, jurnal yang akan saya review kali ini berjudul Effects of Cooking Methods on Starch and Sugar Composition of Sweet Potato Storage Roots. Jurnal ini sudah dipublikasikan di PLOS tahun 2017 dan ditulis oleh Su Ying Wei, Kuo Quan Lu, dan Heping Chow. Seperti biasa, jurnal ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada introduction, yang kedua material and methods, yang ketiga result and discussion, dan yang terakhir adalah conclusion. Nah, yang pertama kita masuk ke introduction. Di introduction ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang apa itu sweet potato atau ubi jalar. Jadi, ubi jalar atau nama latinnya Ipomoea batatas adalah tanaman dikotil yang termasuk famili Convolvulaceae. Ubi jalar memiliki gula yang tinggi, cooking odor yang khas, dan beberapa komponen bioaktif. Komponen bioaktif ini baik bagi kesehatan. Kita mengenal ada dua jenis ubi, yaitu ubi yang berwarna ungu. Ubi ungu ini kaya akan kandungan antosianin, sedangkan untuk ubi kuning itu banyak mengandung beta-karoten. Menurut Lai tahun 2013, ubi mentah mengandung soluble sugar sukrosa, glukosa, dan juga fruktosa, sedangkan ubi yang sudah dimasak mengandung maltosa. Tingkat kemanisan ubi sering menjadi indikator kualitas ubi jalar. Jadi semakin manis tingkat ubi jalar itu, maka kualitasnya juga semakin bagus. Tingkat kemanisan ubi lebih ditentukan kandungan gula pada ubi yang matang daripada kandungan gula pada ubi yang belum dimasak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek perbedaan metode pemasakan terhadap komposisi karbohidrat dan hubungannya dengan penilaian kultivar ubi jalar. Penentuan komposisi gula dilakukan dengan alat HPLC. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu materials. Di sini kita membutuhkan, tentu saja ada ubi kuning, varietas Xinjiang dan Jinyu, serta ubi ungu, varietas Zimei dan Yusiju 263. Selain itu, kita membutuhkan metanol dan juga acetonitril sebagai reagen HPLC grade. Jadi metode pemasakan di penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah perebusan. Dilakukan dengan cara memasak ubi yang sudah dicuci bersih, kemudian dipanaskan dalam electric cooker selama 28 menit sampai ubinya empuk. Kemudian untuk perlakuan pengukusan dilakukan dengan pemasukan ubi dalam kukusan dan dipanaskan selama 28 menit. Kemudian ada perlakuan pengovenan atau baking. Ubi di oven selama 45 menit dalam suhu 200 derajat Celcius. Nah, sebelum dimasak, ubi ini tidak dipotong dan dikupas untuk menjaga kandungan nutrisi yang ada di dalamnya. Selain ketiga metode pemasakan, terdapat perlakuan kontrol, yaitu pemotongan ubi menjadi ukuran 1 kali 1 kali 0,2 cm dan ubi ini tidak diberikan perlakuan pemanasan. Setelah ada 4 jenis perlakuan ini, dibagi menjadi 2 perlakuan lagi, 2 grup, yaitu yang di freeze drought selama 48 jam dalam suhu minus 45 derajat Celcius sebelum dihancurkan, dan satunya lagi kita lakukan baking atau pengovenan pada suhu 80 derajat Celcius sampai beratnya konstan. Nah, setelah dilakukan perlakuan awal tadi, sampel-sampel tersebut akan mengalami berbagai analisis.
Yang pertama itu analisis komposisi gula. Dilakukan dengan cara memasukkan 5 gram ubi halus ke dalam sealed test tube, kemudian ditambahkan etanol 80%. Lalu dimasukkan ke water bath dan dipanaskan selama 15 menit pada suhu 80 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan 2,5 ml etanol 80% pada menit ke-15 dan ke-30. Kemudian ditambahkan etanol 80% sampai volumenya 10 ml. Kemudian sampel dilakukan sentrifugasi selama 15 menit pada kecepatan 8000 rpm. Kemudian diambil supernatannya. Lalu dilakukan pemfilteran dengan membran filter 0,45 mikrometer. Kemudian kita injeksikan ke HPLC dengan detektor indeks refraktif. Analisis yang dilakukan selanjutnya adalah penentuan aktivitas amilase. Yang pertama, kita perlu menghomogenisasi 0,5 gram sampel menggunakan mortar dalam 5 ml larutan buffer yang terdiri dari 100 milimolar kalium fosfat pH 7, 5 milimolar EDTA, dan 1 milimolar triotrietol atau DDT. Kemudian dilakukan filtrasi dan sentrifugasi pada 8000 rpm selama 15 menit. Analisis selanjutnya yaitu analisis tingkat kemanisan. Dilakukan dengan metode HPLC, kemudian dibuat kurva standarnya dengan rumus ubi mentah menggunakan persamaan Y sama dengan 0,0048X ditambah 0,0328 dengan R sama dengan 0,962. Untuk ubi matang, persamaannya yaitu Y sama dengan 0,0170X ditambah 0,0766 dengan R sama dengan 0,977, di mana X adalah soluble sugar dan Y adalah tingkat kemanisan. Metode ini menggunakan metode dimodifikasi dari Wu et al. Tahun 2012. Nah, selanjutnya peneliti menghitung laju degradasi pati dengan rumus ini. Akan tetapi perlu kita lakukan penghitungan kandungan pati pada untreated starch dan juga treated starch terlebih dahulu. Untuk yang untreated starch, caranya dengan menghomogenisasi 100 mg sampel ubi halus menggunakan polytron dalam 15 ml MCW dingin. Kemudian dilakukan sentrifugasi pada 800 relative centrifugal force selama 10 menit. Kemudian dilakukan pencucian pelet sebanyak 3 kali dengan 10 ml MCW. Lalu pelet dilarutkan dalam etanol 10% dan disentrifugasi pada 3500 relative centrifugal force selama 20 menit. Lalu dilakukan pengekstrasian pelet sebanyak 3 kali dan penambahan 10 ml etanol 10% dan sentrifugasi pada 3500 centrifugal force selama 20 menit. Kemudian pelet dilarutkan dalam air deionisasi sambil dipanaskan dalam water bath selama 15 menit. Kemudian dilakukan prosedur fenol H2SO4 dan sebagian polisakaridanya ditambahkan glukoamilase. Sedangkan untuk yang treated starch itu setelah dilakukan penambahan glukoamilase, kita tambahkan 9 mol per liter asam perklorat pada suhu 100 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian bisa kita hitung laju degradasi patinya. Rumus laju degradasi pati yaitu berat untreated starch dalam gram dikurangi berat treated starch dalam gram juga dibagi untreated starch dalam gram dikali 100%. Oke, sekarang kita sudah masuk ke bagian ketiga yaitu result and discussion. Jadi di sini peneliti itu menyajikan data mengenai efek perbedaan metode pemasakan terhadap berat kering ubi jalar. Dapat kita lihat di tabel pertama bahwa perlakuan freeze drying dan juga bake drying ini tidak memberikan perbedaan yang signifikan terhadap berat kering ubi jalar. Contohnya di varietas Zimei, rasio berat kering dan berat basah pada ubi yang masih mentah
yang dilakukan proses freeze drying sebanyak 36,5%, sedangkan untuk yang di bake drying sebesar 34,9%. Jika kita bandingkan ketiga metode pemasakan dengan kontrol juga, itu perlakuan perebusan memberikan berat kering yang paling sedikit daripada metode pemasakan lain dan juga kontrol, kecuali pada varietas Xinjiang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai efek perbedaan metode pemasakan terhadap kandungan pati ubi jalar. Nah, bisa kita lihat di tabel kedua ini bahwa ubi jalar yang masih mentah itu memiliki kandungan pati yang lebih banyak daripada yang sudah dipanaskan. Kita lihat di sini bahwa ubi yang masih mentah varietas Zimei memiliki kandungan pati yang paling banyak, yaitu 189,4 mg per gram berat kering, sedangkan untuk yang paling rendah adalah varietas Jinyu, yaitu sebesar 124,5 mg per gram berat kering. Kemudian, untuk perlakuan baking atau pengovenan, yang memiliki kandungan pati yang paling banyak adalah varietas Xinjiang, yaitu sebesar 88,8%. Untuk perlakuan perebusan, yang memiliki kandungan pati paling banyak adalah varietas Xinjiang juga, yaitu sebesar 91,9%. Dan untuk steaming ini, yang memiliki kandungan pati yang paling sedikit adalah varietas Xinjiang dengan kadar pati 65,6%. Jadi secara umum, kandungan pati pada ubi jalar ini akan berkurang karena proses pemasakan. Oke, berikutnya adalah hasil kromatogram HPLC. Jadi dari kromatogram HPLC dapat kita ketahui bahwa kandungan soluble sugar pada sweet potato itu yang masih mentah ada fruktosa, glukosa, dan juga sukrosa. Sementara untuk ubi yang sudah matang, kandungan gula solubelnya ada fruktosa, glukosa, sukrosa, dan juga maltosa. Nah, selanjutnya kita akan bersama-sama melihat bagaimana efek perbedaan metode pemasakan terhadap komposisi gula pada ubi jalar. Jadi, dapat kita lihat di tabel atau diagram kedua ini bahwa pemasakan itu meningkatkan kandungan soluble sugar secara signifikan. Peningkatan tersebut disebabkan akumulasi dari maltosa. Jadi, ya, kita bisa lihat bahwa sampel yang masih mentah itu tidak mengandung maltosa, sementara yang sudah matang itu banyak mengandung maltosa. Nah, kandungan soluble sugar di ubi yang masih mentah maupun yang sudah dimasak itu paling banyak di varietas Jinyu. Yang masih mentah, varietas Jinyu itu memiliki gula sebesar 159,4 mg per gram berat kering, sedangkan varietas Jinyu yang di oven memiliki kandungan gula total sebanyak 370 mg per gram berat kering. Untuk jenis gula yang terdapat pada ubi jalar jenis Yuzishu 263 dan Zimei yang paling banyak adalah sukrosa. Sedangkan untuk varietas Jinyu dan Xinjiang yang paling banyak jenis gulanya adalah glukosa. Secara umum, ubi kuning yaitu varietas Jinyu dan juga Xinjiang ini memiliki kandungan gula total yang lebih banyak daripada ubi ungu yaitu varietas Yuzishu 263 dan juga varietas Zimei. Urutan kandungan gula total pada ubi yang masih mentah yaitu dari varietas Jinyu yang paling banyak, kemudian varietas Xinjiang, lalu Zimei, dan yang terakhir adalah Yuzishu 263. Sedangkan untuk perlakuan pengovenan yang memiliki kandungan gula total paling banyak adalah jenis Jinyu, kemudian Yuzishu 263, varietas Xinjiang, dan yang paling sedikit gula totalnya adalah Zimei. Untuk perlakuan perebusan yang paling banyak mengandung gula total adalah varietas Jinyu juga, dan untuk yang dikukus
varietas Jinyu ini tetap memiliki kandungan gula yang paling tinggi. Selanjutnya, peneliti juga meneliti tentang perbedaan metode pemasakan terhadap gula reduksi dan non-reduksi pada ubi jalar. Jadi secara umum proses pemasakan ini akan meningkatkan kandungan gula pada ubi jalar. Jadi grafiknya itu menunjukkan peningkatan gitu di setiap jenis varietas ubi jalar. Pada perlakuan pengukusan, yang memiliki kandungan reducing sugar atau gula reduksi yang paling tinggi adalah varietas Xinjiang, yaitu sebesar 210,7 mg per gram berat garing. Sedangkan untuk perlakuan perebusan, varietas Zimei ini memiliki kandungan gula reduksi yang paling tinggi. Untuk perlakuan pengovenan, varietas Jinyu memiliki kandungan gula reduksi yang paling tinggi daripada varietas-varietas lainnya, dan untuk perlakuan steaming atau pengukusan yang memiliki kandungan gula reduksi paling tinggi adalah Yusiju 263. Sementara untuk kandungan gula non-reduksi ini tidak terlalu berbeda antar metode pemasakan. Bisa dilihat di grafik yang berwarna ungu tua ini, grafiknya itu cenderung stabil untuk setiap jenis varietas. Artinya gula reduksi ini tidak terlalu berbeda antar jenis pemasakan. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana efek perbedaan metode pemasakan terhadap kemanisan ubi jalar. Dari tabel ketiga ini dapat kita lihat bahwa proses pemasakan ini akan meningkatkan kemanisan ubi jalar. Jika dilihat indeks yang masih mentah ini itu mendekati 0, sedangkan yang sudah melalui pemasakan itu memberikan hasil yang berbeda-beda, tetapi hasilnya itu semakin meningkat. Kita lihat di sini bahwa varietas Jinyu memberikan tingkat kemanisan yang paling tinggi pada perlakuan pengovenan, perebusan, dan juga pengukusan. Di varietas Jinyu yang masih mentah juga memiliki tingkat kemanisan yang lebih tinggi daripada varietas-varietas lain. Sedangkan untuk varietas yang memiliki kandungan gula atau tingkat kemanisan yang paling rendah itu ada di varietas Xinjiang yang direbus, yaitu indeks kemanisannya hanya 1,75. Sedangkan untuk yang masih mentah itu yang memiliki tingkat kemanisan paling rendah adalah varietas Yuzhishu 263. Nah, untuk tingkat kemanisan ubi jalar itu lebih memperhatikan atau lebih melihat ketika dia sudah matang atau sudah melalui proses baking, boiling, ataupun steaming. Karena kita itu mengonsumsi ubi yang sudah mengalami proses pemasakan atau yang sudah matang, bukan mengonsumsi ubi yang masih mentah. Nah, yang terakhir, peneliti ini meneliti tentang efek perbedaan metode pemasakan terhadap aktivitas alfa amilase pada ubi jalar. Dapat kita lihat di tabel keempat bahwa ubi yang masih mentah ini memiliki aktivitas alfa amilase yang paling tinggi, sedangkan ubi yang sudah dimasak memiliki aktivitas alfa amilase yang rendah, yaitu mendekati 0. Pada ubi yang masih mentah, aktivitas alfa amilase paling tinggi terdapat pada varietas Jinyu, dan yang memiliki aktivitas alfa amilase paling rendah adalah varietas Xinjiang. Nah, penelitian lain yang dilakukan oleh Limo et al. Tahun 2010 ini mirip dengan penelitian yang dilakukan pada jurnal ini. Perbedaannya, pada penelitian Limo dilakukan pemotongan ubi jalar menjadi ketebalan 3-5 cm sebelum direbus. Karena dipotong-potong ini, hasil gula reduksinya itu lebih sedikit daripada hasil penelitian ini. Hal ini disebabkan karena potongan ubi jalar itu terkena uap akan kehilangan beberapa komponen dan larut dalam air rebusannya.
Proses pemasakan dapat menyebabkan penurunan kandungan pati dan meningkatkan kandungan gula, terutama gula reduksi, sehingga tingkat kemanisan ubi jalar juga meningkat. Hal ini disebabkan oleh pati yang terdegradasi enzim dan diubah menjadi soluble sugar selama proses pemanasan. Sedangkan untuk aktivitas alfa amilasanya meningkat pada tahap awal pemanasan seiring dengan peningkatan suhu. Tetapi kemudian aktivitas alfa amilase ini turun karena suhu yang tinggi, yaitu sekitar suhu 80 sampai 100 derajat Celcius. Penurunan aktivitas alfa amilase ini dapat menyebabkan penurunan gula reduksi. Setelah dilakukan pemasakan selama 28 menit, sampel masih memiliki sisa aktivitas alfa amilase. Hal ini menunjukkan bahwa kematangan ubi tidak merata selama awal proses pemasakan. Selain itu, dapat juga disebabkan adanya enzim yang toleran terhadap suhu tinggi dalam ubi jalar tersebut. Nah, jadi setelah saya memaparkan hasil penelitian tadi, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, ubi jalar yang dimasak mengalami penurunan kandungan pati dan juga aktivitas alfa amilase. Tetapi untuk gula reduksi ini meningkat karena adanya akumulasi maltosa. Tingkat kemanisan ubi jalar yang dimasak juga naik, tetapi pemasakan ini tidak berpengaruh terhadap kuantitas gula non-reduksi. Ubi yang memiliki tingkat kemanisan paling tinggi adalah varietas Jinyu yang dibakar, karena kandungan soluble sugar, terutama maltosanya itu paling tinggi. Sedangkan untuk ubi jenis Zimei yang masih mentah, yang dilakukan pengovenan, dan yang dikukus memiliki kandungan pati yang paling tinggi dan tingkat kemanisannya paling rendah. Nah, berikut ini adalah jurnal yang saya gunakan atau sumber-sumber yang saya gunakan untuk mereview jurnal ini. Dan yang ini adalah jurnal yang saya review. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa menambah wawasan teman-teman mengenai efek pemasakan terhadap karbohidrat dalam ubi jalar. Terima kasih atas perhatian teman-teman, dan saya juga mengucapkan mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam review jurnal ini. Sampai bertemu di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen mata kuliah evaluasi gizi dalam pengolahan pangan dan juga teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk melalui ELOG. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Pertanyaannya, mengapa terjadi peningkatan gula reduksi ketika dimasak? Jawabannya, karena selama pemasakan akan terjadi peningkatan aktivitas enzim alfa amilase yang dapat mendegradasi pati menjadi gula reduksi. Aktivitas enzim alfa amilase ini akan meningkat pada tahap awal pemanasan seiring peningkatan suhu, tetapi kemudian turun karena suhu yang tinggi. Aktivitas enzim alfa amilase ini akan turun pada suhu 100 derajat Celcius untuk perlakuan perebusan dan juga pengukusan, sedangkan untuk perlakuan baking pada suhu 80 derajat Celcius. Nah, aktivitas enzim alfa amilase ini dipengaruhi suhu. Jadi ketika suhunya masih rendah atau ketika ubinya belum dimasak, maka gula reduksinya itu akan lebih sedikit daripada ketika ubi jalarnya sudah dimasak. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, mengapa gula non-reduksi tidak mengalami perubahan yang signifikan ketika dimasak? Jawabannya, karena gula non-reduksi ini memiliki ikatan glikosidik yang stabil. Contohnya pada sukrosa yang terdiri dari molekul glukosa dan juga fruktosa yang dihubungkan dengan ikatan glikosidik. Dalam air, gula non-reduksi tidak berubah menjadi komponen lain seperti aldehyde group. Oleh karena itu, selama pemasakan, gula non-reduksi ini jumlahnya relatif tidak berubah secara signifikan.
Nah, lanjut ke pertanyaan ketiga, apakah yang menyebabkan efek pada reducing sugar di tiap jenis pemasakan berbeda, sedangkan non-reducing sugar tidak? Sebenarnya ini pertanyaannya mirip dengan pertanyaan pertama dan kedua, jadi saya akan menjelaskan secara singkat saja. Efek reducing sugar berbeda di tiap pemasakan itu disebabkan karena pada tiap jenis pemasakan suhu yang digunakan itu juga berbeda-beda sehingga panas yang diserap ubi jalar juga berbeda. Suhu yang berbeda tersebut dapat mempengaruhi aktivitas enzim alfa amilase dalam mendegradasi pati menjadi gula reduksi. Uh, Udah kita ketahui tadi kalau pada suhu 100 derajat Celcius pada perlakuan perebusan dan pengukusan itu aktivitas enzim alfa amilase akan menurun. Sedangkan untuk perlakuan baking ini pada suhu 80 derajat Celcius juga menyebabkan aktivitas enzim alfa amilase menurun. Jika aktivitas enzim alfa amilase ini menurun, maka gula reduksinya juga akan ikut turun. Oleh karena itu, perbedaan metode pemasakan akan menyebabkan perbedaan kadar gula reduksi pada ubi jalar. Nah, untuk selanjutnya, kenapa efek di non-reducing sugar itu tidak terlalu berpengaruh karena perbedaan metode pemasakan? Jawabannya karena gula non-reduksi ini jumlahnya itu relatif stabil karena memiliki ikatan glikosidik yang stabil atau tidak mudah putus karena pengaruh pemasakan atau suhu tinggi gitu. Nah, pertanyaan terakhir, apa fungsi enzim alfa amilase pada ubi jalar? Fungsi alfa amilase pada ubi jalar adalah untuk mendegradasi sebagian pati menjadi gula reduksi seperti maltosa, fruktosa, dan juga glukosa dengan cara menghidrolisis ikatan alfa pada pati. Oke, berikut ini adalah referensi yang saya gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman-teman. Presentasi dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan juga saya memohon maaf apabila selama saya mereview jurnal maupun menjawab pertanyaan dari teman-teman, saya masih memiliki banyak kesalahan. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.